Selamat siang kepada semuanya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video untuk memenuhi tugas penyerta uji kompetensi basis data. Di sini, saya Fatir Hakim, Mahfuz, dan bersama 9 rekan saya, yaitu ada saya Nabi Ajal Akbar. Saya Nina Putriani. Saya Risma Saputri. Saya Ricardo Febrian Satrianggana. Saya Noval Aziz. Saya Dika Sugiyak Badriaji. Saya Clarissa Meta Fazria. Saya Muhammad Jaden Hafiz Nurfairi. Saya Karmelia Damara. Oke, pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membedah tema A, yaitu desain database yang scalable dan lini waktu normalisasi. Pada presentasi ini, di sini kami akan menjawab sebuah pertanyaan penting, yaitu seberapa besar dampak keputusan normalisasi versus denormalisasi terhadap performa query di sistem nyata. Untuk pembuktiannya, di sini kami sudah menyiapkan sistem operasional penggajian. Spesifiknya pada pencatatan slip gaji. Ya, sebelum masuk ke eksekusi database, mari kita lihat kondisi awal sistem ini melalui IRD berikut. Di layar, Anda melihat skema denormalisasi atau tabel kotor. Seluruh atribut data mulai dari ID slip, nama karyawan, departemen, hingga rincian gaji dicampur dalam satu wadah raksasa. Ini adalah pelanggaran bentuk normalisasi karena terjadi redundansi data yang masif. Nama departemen dan karyawan diketik berulang-ulang setiap bulan. Selain boros penyimpanan, struktur ini memicu anomali fatal saat kita ingin melakukan update data di masa depan. Jadi, untuk mengatasi masalah tadi, kami menerapkan normalisasi hingga tahap 3NF. Kami memecah tabel raksasa, jadi tadi menjadi 4 entitas mandiri yang saling berelasi. Bisa dilihat pada desain ini, kami memisahkan data menjadi tabel master seperti departemen dan jabatan. Masing-masing memiliki primary key unik. Tujuannya, agar data inti perusahaan ini tidak mengalami duplikasi dan berdiri secara independen. Setelah desain database selesai, kami mengimplementasikannya skema tersebut ke dalam PostgreSQL. Pada tabel karyawan dan slip gaji, kami menggunakan Virgin Key melalui perintah reference untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel master departemen dan jabatan. Relasi ini membantu menjaga konsistensi data antar tabel. Selanjutnya kami memasukkan 25 baris data dummy yang mencakup data departemen, jabatan, karyawan, dan slip gaji. Untuk menyimpan nominal gaji, tunjangan, dan total gaji, kami menggunakan tipe data numerik agar nilainya tersimpan secara presisi. Setelah tahap ini selesai, database siap digunakan untuk demonstrasi dan pengujian query. Oke, sekarang mari kita buktikan bahaya tabel denormalisasi. Kasusnya misalnya seperti ini, perusahaan ingin mengubah nama departemen dari IT menjadi Information Technology. Saat saya menjalankan perintah update di tabel kotor, sistem harus merayapi dan mengubah setiap baris transaksi slip gaji yang memiliki kata IT.
Bayangkan jika ada puluhan ribu slip gaji dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, proses ini sangat berat dan jika koneksi terputus di tengah jalan, integritas data perusahaan dipastikan akan rusak. Nah, berbeda ceritanya dengan skema ternormalisasi. Saya sini saat nama departemen berubah, saya cukup mengubahnya 1 kali saja di tabel master departemen. Mari kita eksekusi hasilnya. Saat saya memanggil data transaksi menggunakan perintah join, seluruh nama departemen di semua slip gaji langsung menyesuaikan menjadi informasi teknologi secara otomatis. Integritas data terjamin 100% tanpa menyentuh data transaksinya sama sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa query. Mitosnya, tabel kotor lebih cepat saat dibaca karena tidak perlu menggabungkan tabel. Mari kita buktikan secara live menggunakan perintah explain analysis. Saya mencari information teknologi di tabel kotor di panel hasil PostgreSQL menggunakan strategi sequential scan. Karena tidak perlu melakukan relasi dan datanya masih sedikit, mesin langsung membaca tabel secara berurutan dan execution time-nya terbukti sangat cepat, di angka 0,196 milisecond. Sebagai perbandingannya, saya mengeksekusi pencarian yang sama persis pada tabel ternormalisasi menggunakan perintah join. Karena mesin harus menjahit data dari tabel departemen, karyawan, dan slip gaji menggunakan strategi hash join, execution time-nya memakan waktu sedikit lebih lama, yaitu 1,875 milidetik. Angka performa ini menunjukkan fakta teknis yang sangat menarik di sistem basis data kita. Oke, di sini mari kita bedah hasil eksekusi tadi. Seperti yang kita lihat, execution time pada tabel kotor terbukti sedikit lebih cepat karena mesin tidak perlu membuang waktu menyiapkan memori untuk hasil hash join. Namun, apakah ini berarti normalisasi itu buruk? Tentu tidak. Hasil ini justru membuktikan teori dasar basis data. Tabel denormalisasi memang unggul untuk kecepatan membaca, tetapi sangat fatal untuk proses update seperti yang didemokan sebelumnya. Mengingat chip gaji adalah sistem yang hidup dan dinamis, mengorbankan selisih sepersekian milidetik demi menjamin keamanan data dari anomali adalah arsitektur yang paling tepat. Mewakili kelompok, saya akan menarik kesimpulan, menjawab pertanyaan riset awal. Kapan denormalisasi bisa dibenarkan? Nah, ini jawabannya hanya ketika kita membangun data untuk laporan analitik yang sifatnya thread only. Namun, untuk sistem operasional nyatanya itu yang dinamis seperti slip gaji ini, normalisasi hingga tahap 3NF ini ada syarat mutlak. Keamanan dan integritas data jauh lebih prioritas dibandingkan sekadar menghemat 0,1 milidetik kecepatan tarik data. Sekian presentasi dari kelompok kami, tautan repositori SQL dan dokumen ini tersedia di deskripsi video. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 3 dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika segini saja. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya.
Kami akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.